Ada dari siapa? Pak Efik, silakan Pak. Terus nggak ya sinyalnya? Iya. Iya Pak. Nggak dengar Pak. Visit target kerja itu poin 4 sama poin 10 itu bedanya apa toh? Ya sih. Target kerja. Buat sip target kerja. Itu poin nomor 4 sama poin nomor 10. Ini apa ya? Stok 6 dilakukan secara sedikit buat. Mungkin itu oke Pak, itu ada double ini sih. Mungkin aku yang saya maksud di situ ada yang pertama ini untuk pengefektifan untuk penyusunan jadwal SO, kemudian berlanjut ke pelaksanaan XO efektif. Ini yang saya maksud adalah setiap kali SO itu sudah langsung harus dengan posisi pengecekan oleh kepala gudang seperti itu Pak Epik. Di situ ada pengertian yang hampir sama. Saya menuliskan di situ, jadi ya, setengah ambigu juga ya. Mungkin dari poin 10-nya itu yang untuk langkah kerjanya yang perlu saya rubah Pak Ebik. Sama ininya, sama kalau ukurnya. Semenit target kerja bulan Juli itu kan juga membuat rumusan LI. Ya, Juli. Minimal stok. Terus yang Agustus itu membuat rumusan tuntas. Itu maksudnya bikin rumusannya itu selama 1 bulan gitu. Ya, aku kemarin mikirnya tak buat interval 1 bulan itu, dimana sampai di bulan Agustusnya aku sudah target tuntas gitu Pak. Biasanya kan misalkan kayak aku melihat di posisi ada beberapa yang rumusan minimal stok yang memang benar-benar harus diperhitungkan lagi gitu loh kan. Biasanya aku kemarin mikirnya simpel kan gini. Misalkan di bagian produksi untuk minimal stok barang jadinya misalkan untuk acrylic 120 piece misalkan, di mana aku berarti harus menyediakan bahan bakunya di situ 1 kali minimal stok, dipluskan satu kali stok lagi gitu kan. Kemarin kan sempat Ibu pengennya seperti itu. Cuma kalau misalkan dari acrylic seperti itu stikernya kan terlalu banyak Pak Epik. Untuk stok stikernya terlalu banyak gitu loh lah. Kalau misalkan saya buat minimal stoknya di bawah minimal stok gudang barang jadi, itu kadang juga muncul kendala juga. Misalkan 1 minggu ini mesti habis, besok sudah harus barang kadang misalkan pas produksinya banyak, kita nunggu stok lagi, di mana 1 kali ini sudah habis gitu loh Pak. Jadi tunggu-tungguan. Jadi menurutku kok masih kayak perlu banyak perhitungan lagi di situ gitu loh. Itu kan masuk target Agustus kan ya. Target itu kan berarti tuntas di bulan apa gitu loh maksudnya toh. Ya, aku maksudku kan start di bulan Juli, di mana target Agustus itu aku sudah selesai gitu. Sudah harus tuntas. Apa mungkin ada mungkin Pak Efek ngasih masukan? Kamu nih bikin planning kerja itu tuh ndak jelas itu loh menurutku tuh. Kayak misalkan ya poin di nomor 1 di bulan Juni mungkin bicara memastikan semua barang sudah ada
filter gudang dan filter mereknya. Tadi kamu utarakan kalau itu sudah hampir semuanya sudah ada, tapi mbok masukin di planning dan itu nomor 1 gitu loh. Jadi tuh piye gitu loh konsenmu tuh. Kowe masuk ke itu di poin nomor 1, sedangkan itu tuh sudah jalan. Kamu mengakui nih itu sudah jalan. Itu poinnya 1. Yang kedua, kita dibahas masalah SOP yang dari tadi mbok omongkan tentang SOP, tapi kamu bikin target untuk penyusunan SOP checker dan lain-lain itu di bulan Juni bikin, di bulan Juli bikin, Agustus bikin. Dan bikinmu tuh berapa lama gitu loh. Padahal kan kowe tahu sendiri posisi ini SOP itu hal yang penting gitu loh. Lah nek misalkan kamu nih bikin planningnya wae ndak jelas gini, lah terus jadi ini piye gitu loh. Intinya tuh kan kamu harus menentukan deadline toh. Nek kamu ndak bikin deadline yang jelas, kowe cuma bikin tolak ukur keberhasilan, tapi di tiap bulan kamu masuk ke planning yang hampir sama, Pak. Mungkin jadi maksudnya gitu. Jadi mungkin maksudnya gini toh Pak, di mana mungkin aku punya target kerja di situ untuk misalkan pembuatan SOP, jadi aku masuk ke 1 bulan di mana aku harus fokus di bulan itu untuk membuat deadline, aku harus tuntas gitu toh. Iya. Jadi nggak di split per bulan gitu ya. Nah, kemarin mikirnya tak split tuh karena aku masih kadang mikirnya kok aku koyone kok repot gitu loh Pak. Nah aku fokus neng kono masih yang liane rak ketekel gitu. Dan buat SOP apa di split langsung nggak wes nih di Juli kue target SOP barang apa, di Agustus mulai masuk ke SOP barang apa gitu loh. Nek terlalu SOP terus SOP tuntas gitu bingung juga kan bakalan balane ambil. Maksudnya itu sebanyak apa sih SOP sih mau mbok susun itu loh? Sebanyak apa sih SOP sih mau mbok susun? Kok sampai ke butuh waktu 3 bulan gitu loh untuk nuntas ke? Ya, Pak. Sedangkan SOP sing mbok susun aja kowe tahu apa aja. Wong sing mbok tulis ke cuma SOP checker dan QC gudang. Nah, menurutku masih banyak SOP di gudang itu sing mesti mbok bikin. Kayak penerimaan barang itu kan juga mesti harus dibikin SOP-nya seperti apa. Jadi ya maksudku seribet apa gitu loh. Ya mungkin Lana bisa ngasih masukan Lan. Piye menurutmu? Ya sebenarnya kalau buat target kerja itu ya harus bisa tuntas, jangan berlanjut kayak gitu. Cuma kalau misalnya ini gini, konsennya Pak Krisna ini masih di gudang personalia ya? Iya. Iya. Nah deadline-mu SOP personalia kamu deadline kan bulan apa? Nah itu, makanya kan kemarin itu aku mikirnya kan aku belum mikir ke personalia juga, makanya kan tak split seperti itu, dimana pasti ini kan aku belum buat nih posisinya untuk personalia, kan aku belum masuk situ, kemarin baru fokus di sini. Ya, kalau kamu untuk fokus di gudang ya kamu harus berani deadline gudangmu harus segera tuntas supaya bisa pindah ke personalia. Menurutku loh kalau kamu bicaranya seperti itu loh, kecuali kalau kamu punya deadline ke Pak Aji, personalia aku juga harus tuntaskan nih di bulan Juni lah, tubrukan personalia ambil gudang Juni lah. Misalnya kamu buat gudang barang jadi selesai di SOP Juni, gudang bahan baku di Juli lah, itu masih oke karena kamu ada personalia. Tapi kalau kamu bilang personalia wajah belum ada planning, belum ada rencana, ya segera tuntaskan SOP gudang itu di Juni supaya kamu bisa buat SOP atau rencana kerja lainnya. Nah, jadi gitu. Nah, menurutku sih SOP kamu kan menguasai di gudang ya Pak, maksudnya tidak sampai harus 1 bulan.
konsen di situ dulu kan kamu juga udah tahu langkah-langkahnya. Kalau misalnya kamu kan ada job desk toh Pak? Job desk-nya ada nggak? Ada, sudah ada semua. Nah, ya kalau sudah ada kan sebenarnya nggak buat dari awal, kecuali kamu buat dari awal kayak ramah buat untuk job desk produksi atau job baru yang harus ngamati dulu dia udah menguasai jobnya lah itu. Tapi kalau kamu udah menguasai jobnya, menurutku 1 minggu itu bisa, menurutku loh. Ya. Ya, nek menurutku ya, gue itu belum konsen, Pak. Gue mau utarakan di situ di langkah kerjamu aja kayak gitu kok. Penyusunan SOP checker dan QC gudang, mulai susun draft SOP. Nanti di bulan Juli mulai susun draft SOP meneh. Di bulan Di bulan Agustus mulai susun draft SOP lagi. Piye? Langkah kerjanya ndak jelas kayak gini. Ya, masih berbagi paham. Ya, aku dapat poinnya Pak Adi. Nah, menurutku tentukan dulu misalkan gudang kayak bener kayak gudang SOP apa sih sing perlu disusun di gudang gitu loh. SOP QC ya, SOP penerimaan barang ya, terus SOP dari penyerahan dari gudang bahan baku ke produksi ya, apa sih harus dilakukan, penerimaan barang dari misalkan dari si Rizky ke Vira ya, biaya SOP ini kan kayak gitu tok kan, maksudku tuh sing seribet apa gitu loh. Wong kerjaan ini kan ya sudah tahu sing harus dilakukan, itu cuma kan sekedar kamu ini kan cuman mereview ulang toh sing kerjaan ini sing harus dilakukan mereka dan dituangkan di dalam tulisan misalkan kayak gitu loh. Nah, menurutku tuh ndak terlalu ribet lah. Nek gue mau fokus di situ, benahi pelan-pelan. Ya. Mungkin nek mengenai sing SOP sing kamu bingung misalkan di HRD, gue bisa tanya sama Bulana kan. Sing dia dulu megang HRD. Paling ndak kan secara teknis kan Bulana kan nguasai gitu loh. Jadi seribet apa gitu loh maksudku tuh. Cuma kowe wae sing ndak mau konsen. Nah, ndak jadi loh. Ya. Terus progresnya kayak Jovan, misalkan mau angkat ke koordinator gudang, nah, menurutku sih ya dilihat dulu lah skillnya sampai di mana. Terus misalkan dia mau angkat di koordinator, mending tuh koordinator sing sekalian gudang jadi sama gudang bahan baku menurut saya sih seperti itu. Gudang bahan jadi tok kok kok nanggung. Dan sistem kerja ini juga hampir sama kayak si Diki. Ya coba dipikir lah Pak. Dari yang lain mungkin atau Efik durung barengi ngomongnya dipotong sakmono akeh. Lanjut Fik. Paling itu ya tadi target. Terus itu tadi itu kan info barang yang tidak keluar. Ya. Di Vira itu juga di plat mulai itu kan buat info barang bahan baku yang memang rusak dan perlu proses gitu loh. Gimana Pak? Gimana? Kok putus-putus? Dengan rusak.
di Vira menginformasikan ke rusak. Info tentang stok ya, tapi mungkin